Ya, jadi jangan seperti itu. Ya, kalau itu kita kerjakan, berapa jam kita itu tidak memaafkan, berapa jam itu sendiri kita salah, kita dosa. Allah itu sudah menyuruh fa'fu anhum. Jelas. Maafkan mereka, itu sudah perintah dari Allah Ta'ala. Kenyataannya enggak, kita masih punggung-punggungan. Berarti kalau kita melanggar perintah Allah tidak mau memaafkan, namanya kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Irfan Hakim bersama Dian Ustaz Danu masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menjumpai Anda pemirsa di rumah dan juga ibu bapak yang hadir di studio. Di acara yang insya Allah katanya dinanti setiap pagi. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan ibu bapak. Dingin gak bu? Dingin ya, sama. Ngantuk gak bu? Ada yang ngantuk, ada yang enggak. Lapar gak bu? Ya udahlah, kita rasakan bersama itu semua ya. Mau diajak ke Monas nggak bu? Udah ke Monas semuanya udah? Oh belum, nanti pulang dari sini ya. Pergi ke Monas ramai-ramai. Sambil naik delman lalu keasikan. Marilah kita hidup dengan damai. Dengan saling maaf memaafkan. Boleh tepuk tangan lagi. Ini tema kita hari ini yaitu menjadi pribadi yang pemaaf. Tampaknya gampang disebutkan dan diucapkan, tapi kalau dipraktekkan kadang-kadang sulit banget. Sakitnya tuh di sini. Enak aja dimaafin, orang sakit banget bla 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 bla. Yang lakuin enak, saya yang enak. Saya menyuarakan hati ibu-ibu. Iya, biasanya begitu ibu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang betul biasanya yang dikatakan Mas Irfan. Jadi menjadi pemaaf itu biasanya teori biasanya ya. Teori. Nah, sebenarnya menjadi pribadi yang pemaaf ini memang sulit. Sangat sulit. Jadi kalau diawali dari salah satu ayat dalam Quran aja ya. Lintalahum walakum tafadon galidal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, kita potong ayatnya. Yang pertama lintalahum artinya lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini kalau Allah sudah memerintahkan lemah lembutlah kamu kepada mereka, berarti ini sebenarnya sudah kewajiban kita berbicara kepada siapapun itu harus lemah lembut. Ya. Nah, ini walaupun kelihatannya enak, kalau kita itu sering mendengarkan bahwa Rasulullah itu kalau berkata itu lembut ya. Sampai dengan perkataan para wanitanya itu lebih lembut daripada wanita, kan begitu ya. Itu kalau itu kita fahami, seneng itu langsung Masya Allah begitu ya Rasulullah ya. Memang begitu, cuma beliau begitu memang dari perintah Allah Ta'ala. Ya. Nah, kalau kita cinta pada Rasul, ayo kita ikutin. Lemah lembut kepada suami, lemah lembut kepada istri. Kalau berkata jangan ketus, suami biasa pulang jam 5, pulang jam 8 diketusin. Itu habis diketusin, suami nerima amplop, diterima amplopnya kan gitu ya. Itu mau enaknya sendiri itu namanya. Cobalah belajar lemah lembut kepada siapapun mulai hari ini karena Allah. Ya. Karena kelemah lembutan itu adalah nanti akan kita pertanggungjawabkan mulut kita itu nanti di akhirat.
Ya lemah lembutnya kita pertanggungjawabkan, ya kasarnya ibu pertanggungjawabkan. Saya nggak mau saya ya. Ibu aja deh. Ibu aja. Langsung ibu protes, Ustadz nggak boleh nakal, masa yang bagian kasar kami kan gitu ya. Lah ini kebanyakan begitu. Kemudian walakum tafadhan galidal qalbilan fadu min haulik. Jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Jadi kita tidak boleh sikap kita itu keras, hati kita kasar, dinasihatin susah. Apalagi kalau nasihat itu ayat Quran itu susah nerima, Masya Allah. Masih ada orang-orang yang pintar-pintar itu kalau dinasihatin dengan ayat-ayat Quran itu susah. Ngeles aja, banyak alasan. Banyak alasan, ini dalilnya ini. Udah ini ada ayat Quran bunyinya begini dia pakai dalil. Sudah jelas ayat Quran didalilin kan gimana itu ya. Walaupun saya tidak sering tapi saya sering mendengar. Ya. Walaupun tidak dengan saya langsung tapi saya tahu. Tapi saya memberikan tahu. Kalau itu dari Allah Ta'ala langsung kita tangkap. Maksudnya itu langsung kita penuhi. Maksud saya adalah langsung kita kerjakan. Begitupun dan pemaaf ini. Walaupun dengan pemaaf salah satunya adalah fa'fu anhum. Nah ini ceritakan maafkanlah mereka. Suatu ketika ibu-ibu nih didolimin sama suaminya. Ibu-ibu suaminya nggak dolim ya? Amin. Kenapa? Diem aja. Didoain mah, diem aja. Ya sudah kalau nggak mau ya sudah ya. Kalau suami dolim gimana dong, ibu-ibu harus maafin juga. Ya harus. Sakit tak Ustadz? Biarin sakit. Keenakan banget tuh suami Ustadz. Biarin enak dunia nanti di akhirat juga dirasain ya. Iya. Gak apa-apa kalau suami berbuat zalim, langsung ayat ini diingat fa'fu anhum. Berarti kita disuruh memaafkan. Tuh kata suami, istri saya cerewet, gimana dong Ustadz? Maafkan. Maafkan. Gak bisa lakban. Biar gak ngoceh mulu. Biar gak ngoceh. Ya, jadi harus seperti itu. Habis kasihan ibunya aja, bapaknya juga perlu dibela Ustadz. Pembela bapak-bapak berarti. Jadi ya? sama-sama harus menjadi pemaaf. Semuanya harus menjadi pribadi yang pemaaf. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Gak ada. Coba ibu-ibu gak percaya manusia gak sempurna. Kaki sebelah sininya ibu namanya kaki apa? Kanan. Kiri. Kanan. Ibu kalau ngantuk jangan kebangun. Sebelahnya lagi namanya apa? Kiri. Sama enggak? Beda. Itu namanya enggak sempurna, ada kanan ada kiri. Tapi bisa berjalan berdampingan. Kalau kanan semua, jalannya miring nanti ya. Bentuk beda ya, tapi bisa jalan berdamping. Iya, walaupun beda tapi tetap masih jalan bagus. Itulah yang namanya sakinah, saling pengertian. Makanya kaki begini jalannya. Coba kalau kakinya jalan begini. Gak bisa ya. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa ketidaksempurnaannya kita, pasangan kita, itu bisa aja menjadi amal soleh kita masing-masing. Ya. Memaafkan dengan suami, memaafkan dengan istri. Kemudian juga senantiasa saling sayang kalau saling pasangan. Kemudian dengan orang lain, dengan teman, dengan saudara, coba belajar seperti itu. Ibu baru diutangin 2 juta nggak ngembaliin seminggu aja udah uringan. Ya 2 juta Ustadz katanya. Iya 2 juta ya. Iya. Contohnya jangan 2 juta Ustadz. 2.000. Iya. 2.000 mau beli rujak itu ya. Kurang juga. Kurang juga. Intinya kalau kita mau masuk surga, contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilemparin batu, dikatain kasar, tetap memaafkan. Betul ya Ustadz ya? Supaya ada orang buta yang ngoceh mulu ngomong jelek-jelekan Nabi Muhammad. Malah sama Nabi Muhammad malah disayang, disuapin, dihormati. Itu ya padahal yang ngomong jelek depan mata. Kalau kita mah aduh, langsung kita balas aja. Kita balas. Ya udah deh. Dan pemirsa di rumah kita akan lanjutkan lagi ya. Jangan marah. Kalau kita salah juga maafkan. Tandanya adalah jangan pindah channel. Tetap bersama kami di sini ya. Di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Boleh tepuk tangan lagi. Buat pemirsa di rumah, kami selalu mengingatkan hampir setiap hari
hati-hati dengan pihak atau akun yang mengatasnamakan siraman kolbu. Karena sudah banyak yang menjadi korban penipuan tersebut. Ya, hati-hati sekali. Informasi valid penerimaan narasumber hanya melalui Instagram kami di @officialmnctv atau melalui WhatsApp di 0816 17453977. Pendaftaran memang ada yang melalui WhatsApp, namun jika belum ditelepon dari pihak MNC TV, bersabar, jangan datang langsung ke sini. Karena kemarin ada yang datang langsung dari Kalimantan, katanya merasa dihubungi oleh MNC TV, Ustadz, ditunjukin SMS-nya. Anda terpilih, diundang, gini-gini, gitu, datang dari Kalimantan ke sini, padahal kita nggak mengundang. Kan kasihan, perlu waktu, perlu ongkos, perlu tenaga dan lain-lain. Kasihan ya, dan kami ingatkan bahwa pendaftaran dan penerimaan narasumber ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Di Instagram saya juga ada yang mengatasnamakan Ustadz Danu. Oh, apa kabar gitu-gitu. Hei, ini palsu, namanya Ustadz Danu. Fotonya Ustadz Danu, ada foto kita lagi di dalamnya. Jadi Ustadz Danu juga tidak mempunyai akun Instagram. Sosial media lain juga tidak ada. Ya, jadi Facebook, Twitter, Friendster, Merpati Pos. Enggak. Apalagi itu ya. Pokoknya Ustadz tidak ada ya. Hati-hati. Mengatasnamakan Ustadz Danu, mengatasnamakan siraman kolbu, itu kalau mengundang terus minta uang itu bohong. Itu penipuan. Oke. Ada mau sampaikan lagi nggak Ustadz sebelum kita undang tamu kita hari ini? Mengenai pemaaf ini. Iya. Melanjutkan yang tadi ya Bu. Karena yang harus kita ketahui adalah sesuatu yang ada di hadapan kita itu sebenarnya ujian untuk kita. Jadi ujian itu jangan dihadapi dengan marah. Ujian itu sebenarnya dipergunakan atau diperuntukkan untuk meningkatkan keimanan kita kalau kita lulus. Ya, kalau kita lulus. Tetapi kalau ujian itu kita hadapi dengan emosi, insya Allah itu nggak lulus. Berarti besok akan menghadapi ujian seperti itu lagi. Jadi, karena dia nggak belum lulus. Karena ini belum lulus. Jadi remedial. Iya, sama remedi. Jadi itu harus kita ketahui. Semua yang ada di hadapan kita itu ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ya, sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Allah bertanya kepada kita. Penguji kita itu ya yang ada di sekitar kita. Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang ada di sekitar kita ini ujian. Ada orang, ada binatang, ada istri, ada suami, ada harta kita, itu ujian kita. Jadi hadapi dengan tanpa emosi. Kalau yang ujiannya harta atau rizki, hadapi dengan tanpa sombong. Nah, biasanya kalau dapat rezeki lebih biasanya terus pamer. Ya. Jangan seperti itu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Yang agak lebih berat bagi kita, ya bukan kita ding, bagi yang lainnya adalah wastaghfir lahum. Mohonkan ampunan dosa-dosa mereka kepada Allah. Nah, ini agak sulit. Ibu coba lagi marah sama suaminya. Emang pernah jengkel terus doa habis jengkel itu kan waktu sholat ada, habis sholat doa coba. Pernah nggak doa, ya Allah, jika aku dimarahin suamiku terus begini, ampuni dosa suamiku ya Allah, berikanlah suamiku hidayahmu ya Allah, selamatkan dia dunia dan akhirat ya Allah, aku ingin suamiku menjadi suami yang soleh, kan gitu ya. Kalau lagi jengkel bisa nggak doa seperti itu Ibu? Boro-boro. Masih kesel mah, biarin aja deh Ustadz. Biar tahu rasa. Malam harinya aja tidur itu punggungan. Iya, kayak gitu. Iya ya. Ya, jadi jangan seperti itu. Ya, kalau itu kita kerjakan, berapa jam kita itu tidak memaafkan, berapa jam itu sendiri kita salah, kita dosa. Allah itu sudah menyuruh fa'fu anhum. Jelas. Maafkan mereka, itu sudah perintah dari Allah Ta'ala. Kenyataannya enggak, kita masih punggungan. Berarti kalau kita melanggar perintah Allah tidak mau memaafkan, namanya kita
Dosa. Silahkan rasakan dosa itu. Pertanggungjawabannya nanti. Jawabannya di neraka. Saya insya Allah nggak mau. Iya. Nggak enak. Kalau kita selalu mengingatkan sekarang ya. Jangan ya Bu ya. Mulai hari ini belajar memaafkan. Kalau Allah perintah maafkan berarti kita harus menjalankan. Kalau nggak mau ya sudah. Mudah-mudahan Ibu di sini pemaaf semua ya. Amin, insya Allah. Minta uangnya dong. Kok minta maaf jadi minta uang? Kan dicoba dites. Oh iya. Ustadz, teman kita sudah datang tuh Ustadz. Boleh. Ada Ustadz Asep Nur Hidayat. Ustadz, sini Ustadz. Boleh tepuk tangan untuk Ustadz Asep Nur Hidayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat? Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Ustaz Danu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ya. Boleh tepuk tangan, jangan bengong aja. Biar semangat, silakan duduk. Lagi ngomongin tentang itu, pemaaf. Tadi kita di awal menyampaikan bahwa tampaknya gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan dan dilaksanakan. Padahal kita sudah tahu perintahnya juga seperti itu. Silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru kita Ustaz Danu, ya alhamdulillah hari ini bisa berjumpa. Senang sekali rasanya. Baru pertama kali kita. Baru pertama kali di sini ya. Iya. Di sini. Yang Irfan juga yang ganteng katanya tadi kan. Karena kalau dibilang cantik pasti nggak mau Ibu. Betul. Harus pakai jilbab kosan. Iya. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, alhamdulillah saya bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadikan amal baik yang banyak buat kita. Hari ini kita berbicara tentang pemaaf ya. Tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh guru kita bahwa sifat pemaaf itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ketika kita berbicara tentang pemaaf, berarti ada yang disakiti. Betul nggak? Karena nggak mungkin tidak disakiti kemudian jadi pemaaf. Iya. Nah, saya mau tanya dulu. Coba angkat tangannya yang merasa pernah disakiti. Semangat banget. Iya. Ibu nggak ada yang pernah disakiti, Ibu? Tunjuk tangan kalau begitu. Iya, waduh yang lainnya nggak pernah disakiti. Ya Baik, Allah. kalau gitu pertanyaan kedua, siapa yang pernah menyakiti? Namanya hidup sosial pasti pernah tersakiti ataupun menyakiti. Menyakiti ya. Sadar nggak sadar? Sadar nggak sadar. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, sesungguhnya kualitas manusia itu bisa dilihat dari sifat pemaaf ini. Ya, jadi kalau melihat seseorang itu baik atau tidak, itu terlihat dari sifat pemaafnya. Makanya saya coba berikan 3 hal, 3 faktor ketika kita menjadi seorang pemaaf itu. Yang pertama, ini akan terlihat kualitas seorang manusia yang baik. Kenapa? Karena dia berpikirnya jernih. Ketika dia memaafkan orang lain kan tidak hilang juga mobilnya. Iya. Betul nggak? Iya. Ketika dia memaafkan orang lain, apakah istrinya kemudian hilang? Enggak juga, masih ada. Enggak juga. Tetapi terkadang kita untuk memaafkan orang itu susah sekali. Maka gengsi seperti itu. Maka dari itu coba biasakan hidup menjadi pemaaf karena itu kualitas kita yang pertama. Pemaaf itu. Yang kedua, sifat pemaaf itu adalah sifat para nabi, para rasul, para salafus soleh. Insya Allah. Ya. Kita lihat sejarah tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pemaaf. Ya, satu ketika Rasulullah berjalan, kemudian dilempari batu, kotoran unta diludahi, dikatakan gila tidak waras. Ya, setiap hari dilakukan itu. Tapi kemudian pada suatu hari, orang yang biasa melempari, meludahi itu ternyata tidak ada. Rasulullah bertanya, kemana orang yang setiap hari melempari itu? Ya, kemudian dapat informasi bahwa ternyata sakit. Akhirnya dijenguklah oleh Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Dan justru karena kedatangan Rasulullah memaafkan itulah dia masuk Islam.
Begitu.